Ada yang lebih menyakitkan daripada luka fisik: pengkhianatan, fitnah, penghinaan, dan perlakuan jahat dari manusia-manusia beracun yang merasa dunia harus berputar sesuai isi kepalanya. Tapi kamu tahu apa yang lebih tragis? Saat kamu membiarkan rasa dendam tumbuh, berkembang, dan membusuk di dalam dada, memakan jiwamu dari dalam. Dendam tidak pernah benar-benar membakar musuhmu, ia justru melubangi hatimu sendiri hingga kamu tak sadar telah jadi cermin dari mereka yang dulu kamu benci. Tapi kamu tak harus jatuh ke dalam lubang yang mereka gali. Hidup punya hukum sebab akibat yang tidak bisa dicurangi. Orang-orang busuk, cepat atau lambat, akan jatuh oleh kebusukannya sendiri. Sementara kamu, jika tetap tegak, tetap jalan, tetap bersih, tetap baik, tetap bahagia, akan menjadi saksi dari kehancuran mereka tanpa harus menyentuh satu jari pun ke wajah mereka. Diam kamu bisa jadi teriakan paling keras, dan langkahmu untuk terus maju bisa jadi tamparan paling mematikan. Sebelum kita lanjutkan, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan kalian semua yang sangat luar biasa untuk channel Spiritual Jiwa. Semoga kalian semua diberkahi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah, dan dimudahkan segala urusan. Baiklah, mari kita lanjutkan. Pertama, dendam adalah belati tumpul yang melukai tanganmu sendiri. Kamu mungkin berpikir menyimpan dendam adalah bentuk kekuatan, semacam perlawanan diam yang akan kamu lepaskan suatu hari. Tapi faktanya, dendam itu seperti kamu menggenggam pisau yang mengarah ke dalam. Semakin erat kamu pegang, semakin dalam luka yang kamu rasakan. Dendam bukan kekuatan, itu kutukan. Saat kamu menaruh semua energimu untuk merawat dendam, kamu sedang memberi mereka tempat tinggal gratis di dalam kepalamu. Ironis bukan? Mereka melanjutkan hidup, dan kamu masih sibuk membenci. Kamu lupa bahwa hidupmu lebih berharga daripada dihuni oleh sampah emosional yang bahkan tak layak untuk dikenang. Kamu bisa saja menghantam balik, membalas kata-kata dengan cacian yang lebih kasar, atau menyerang dengan cara yang lebih licik. Tapi setelah itu, apa kamu benar-benar merasa menang? Atau justru kamu mulai kosong karena menjadi seperti mereka? Dendam membuatmu membusuk dalam diam, seperti buah yang disimpan terlalu lama, busuk dari dalam sebelum sempat dijamah orang. Orang jahat tak perlu dilawan. Mereka sudah menyalakan api di dalam rumah mereka sendiri. Sementara kamu, cukup jaga dirimu tetap damai, tetap dingin. Jangan masuk ke rumah yang terbakar. Cukup berdiri jauh dan biarkan apinya menghabiskan mereka perlahan. Kedua, balas dendam bukan bukti kekuatan, tapi bukti kamu kalah oleh egomu. Banyak orang salah paham tentang kekuatan. Mereka pikir kekuatan itu soal membalas dengan lebih keras, soal memastikan orang yang menyakiti kita tersungkur di tanah. Padahal, kekuatan sejati adalah saat kamu bisa menahan tanganmu ketika amarah menggelegak, saat kamu bisa berkata, "Saya tidak mau menjadi serendah itu." Membalas memang memuaskan, tapi itu kepuasan murahan, seperti makan makanan cepat saji saat kelaparan. Kenyang sebentar, tapi tubuhmu rusak pelan-pelan. Balas dendam mungkin membuatmu merasa besar dalam 5 menit pertama, tapi setelah itu kamu mulai kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Kalau kamu benar-benar kuat, kamu tak butuh pengakuan dari orang yang menyakitimu. Kamu cukup jalan terus, menyalakan terangmu sendiri, dan percaya, terang itu akan menyilaukan mata orang yang hidup dalam gelap. Mereka akan terbakar pelan-pelan oleh fakta bahwa kamu tetap utuh, tetap hidup, tetap senyum. Tanpa mereka, jangan terlalu mudah dipancing. Keburukan mereka bukan urusanmu. Hancurnya mereka adalah pekerjaan waktu. Kamu hanya perlu menjadi lebih baik setiap hari, bukan untuk membuktikan, tapi untuk menjauh dari level rendahan yang mereka tempati. Biarkan waktu yang menusuk mereka pelan-pelan dari dalam, karena waktu selalu berpihak pada mereka yang bersih dari kebencian. Ketiga, jangan main di lumpur mereka. Ada orang yang hidupnya memang busuk,
bukan karena mereka lahir begitu, tapi karena mereka memilih begitu. Hati mereka penuh racun, mulut mereka tajam tanpa arah, dan mereka merasa bangga saat bisa melukai. Tapi kamu bukan tempat mereka membuang ampas hidupnya. Kamu tak wajib menerima semua yang dilemparkan ke arahmu. Kamu berhak menutup pintu tanpa membanting. Kamu berhak diam tanpa merasa menjadi pengecut. Menghindar bukan tanda kamu kalah, itu tanda kamu cukup waras untuk tak masuk ke lumpur. Tak semua serangan butuh perlawanan. Ada yang cukup dijawab dengan ketenangan, karena ketenangan adalah bahasa yang tak semua orang bisa mengerti. Jika kamu mulai memendam semuanya, lalu merasa ingin membalas hanya agar mereka tahu rasanya, maka kamu sedang mengizinkan mereka menjadikanmu tempat sampah emosional. Jangan. Kamu adalah manusia yang punya kendali penuh atas siapa yang boleh kamu dengar dan siapa yang cukup kamu tinggalkan. Ingat, buah busuk akan jatuh sendiri. Mereka akan membusuk dengan sendirinya, penuh ulat, berbau busuk, dan jatuh tanpa kamu sentuh. Tugasmu hanya satu, jaga dirimu tetap sehat, tetap bersih, tetap bernilai. Jangan meladeni orang busuk, karena saat kamu menanggapi mereka, kamu sedang turun ke level mereka, dan itu kemunduran yang terlalu mahal untuk harga dirimu. Keempat, bahagia adalah pukulan yang paling mematikan. Kamu tidak perlu membalas menyakiti mereka, kamu hanya perlu menjadi bahagia. Tapi bukan bahagia palsu yang dipamerkan di media sosial. Ini adalah bahagia yang nyata, yang tenang, yang tumbuh dari dalam, dari hati yang bersih, dan langkah yang terus maju. Bahagia yang membuat orang-orang yang pernah merendahkanmu gigit lidah karena gagal menghancurkanmu. Mereka yang menyakitimu ingin satu hal, agar kamu hancur, agar kamu remuk, agar kamu hilang kendali. Maka saat kamu justru tertawa, melangkah dan berkembang, mereka akan remuk oleh kegagalan mereka sendiri. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi orang yang membencimu selain melihat korbannya tetap hidup lebih baik daripada mereka. Kamu tidak butuh membalas, kamu butuh arah. Fokus ke hidupmu sendiri, bangun kembali yang runtuh, rawat yang terluka, dan pastikan kamu tidak jadi manusia pahit seperti mereka. Bahagiamu adalah pesan bahwa mereka telah gagal. Senyum damaimu adalah peluru yang tak bisa mereka tangkis. Dan keberhasilanmu adalah batu nisan bagi kebusukan mereka. Jadi teruslah jalan, terus berkarya, terus tertawa. Jangan karena ingin membalas, tapi karena kamu memang layak bahagia. Itu hakmu sebagai manusia yang memilih tak menanam kebusukan dalam dada. Dan percayalah, penguasa semesta tak akan tinggal diam pada hati yang bersih. Kelima, diam adalah suara yang membusukkan musuhmu dari dalam. Orang jahat hidup dari reaksimu. Mereka seperti arwah kelaparan yang tak bisa bertahan tanpa drama, tanpa perhatian. Mereka melempar racun berharap kamu menyembur balik. Tapi saat kamu diam, mereka menggigit kuku. Mereka frustrasi. Mereka tenggelam dalam imajinasi soal balasan yang tak kunjung datang. Diam kamu adalah tamparan paling keras yang tak bisa mereka hindari. Kamu tak harus menjelaskan apapun. Tak semua tuduhan perlu dibantah. Tak semua rumor pantas dibersihkan. Kadang, membiarkan waktu yang bekerja, itu akan lebih menyakitkan buat mereka daripada 1000 argumen darimu. Biarkan mereka menebar racun sampai mulut mereka berbusa-busa. Sementara kamu berjalan perlahan, naik tangga kehidupan yang tak bisa mereka injak karena tangan mereka sibuk melempar batu. Diam sama sekali bukan kelemahan. Diam adalah keputusan sadar untuk tidak menginjak ranjau. Diam adalah bentuk tertinggi dari kesadaran bahwa kamu cukup besar untuk tidak meladeni orang-orang kecil, cukup bijak untuk tahu mana yang layak dihadapi dan mana yang hanya pantas ditinggalkan. Diam adalah senjata orang-orang bijak ketika melawan orang-orang bodoh. Dan kamu tahu apa yang terjadi pada orang-orang busuk yang tak mendapat balasanmu? Mereka akan hancur dari dalam. Mereka mulai curiga pada bayangannya sendiri. Mereka bicara sendiri. Mereka mengarang-ngarang narasi di otaknya. Mereka seperti menghadapi tembok yang kokoh tak bergeming. Dan kamu telah naik kelas.
Kamu sudah tidak di arena mereka lagi. Kamu di tempat yang lebih tinggi, lebih bersih, lebih tenang. Yang keenam, setiap kebusukan akan pulang ke tuannya, cepat atau lambat. Jangan terjebak bertarung dengan orang busuk, karena mereka sudah membeli tiket satu arah menuju kehancuran mereka sendiri. Kamu tidak perlu menyentuh mereka, tidak perlu menyumpahi mereka, tidak perlu menunggu mereka sadar. Karena hukum semesta itu simpel, apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu makan. Dan mereka sedang menanam duri dengan tangannya sendiri. Orang yang hidupnya diisi kebencian, manipulasi, dan kelicikan, sedang menggali lubang yang dalam. Bukan buat kamu, tapi buat dirinya sendiri. Sekarang mereka mungkin tertawa, merasa menang, merasa lebih tinggi. Tapi waktu tak pernah tidur. Waktu akan membawa semua kebusukan itu ke permukaan, dan saat topeng mereka jatuh, mereka akan menerima hasil perbuatannya sendiri. Kamu cukup diam dan fokus pada pertumbuhanmu. Mereka akan tersandung oleh kejahatannya sendiri. Mereka akan tenggelam dalam kekacauan yang mereka ciptakan, bukan karena kamu menjatuhkan mereka, tapi karena semesta punya mekanismenya sendiri untuk memulangkan semua kejahatan ke alamat asalnya. Hanya butuh waktu dan sedikit kesabaran darimu untuk jadi saksi dari kejatuhan mereka. Jadi, jangan buang tenagamu untuk melawan. Jangan turunkan harga dirimu untuk membalas keburukan dengan keburukan. Tahan tanganmu, tutup mulutmu, dan jaga langkahmu tetap bersih. Karena percayalah, saat waktunya tiba, orang busuk tak butuh pembalasanmu. Mereka cukup dikerat oleh hasil keburukan mereka sendiri. Dan itu jauh lebih menghancurkan daripada segala bentuk balasan dari tanganmu. Ketujuh, bila perlu, maafkan mereka, agar hatimu ringan. Memilih memaafkan bukan berarti kamu menyetujui kejahatan mereka. Bukan berarti kamu melupakan semuanya. Tapi itu berarti kamu berhenti menyeret beban yang bukan milikmu. Memaafkan bukan hadiah untuk mereka. Itu pembebasan untuk dirimu sendiri. Kamu layak terbang tinggi tanpa rantai dendam yang membelit kakimu. Kamu tak akan pernah bisa benar-benar bahagia jika hatimu masih menyimpan bara. Dendam membuat kamu selalu melihat ke belakang, selalu mencari alasan untuk marah lagi. Itu kehidupan yang menyedihkan. Kamu layak tidur nyenyak. Kamu layak tertawa tanpa bayang-bayang masa lalu yang menggerogoti kedamaianmu. Maafkan karena kamu kuat. Karena kamu tahu satu hal. Mereka tidak layak mengendalikan emosimu selamanya. Saat kamu melepaskan itu semua, kamu tidak kalah. Justru kamu adalah pemenang sejati, karena kamu berhasil memutus lingkaran racun yang terus berputar. Dan yang lebih penting, kamu bisa melanjutkan hidup tanpa luka yang menentukan arahmu. Biarkan mereka membusuk dengan kesalahan mereka sendiri. Kamu tidak perlu menjadi algojo. Semesta lebih cerdas dan lebih tahu dari apapun yang bisa kamu rencanakan. Kamu tinggal jaga hatimu tetap bersih dan terus bergerak maju. Lihat ke depan. Masih ada cahaya yang harus kamu kejar, bukan bayangan masa lalu yang harus kamu benci. Tidak semua perang harus dimenangkan dengan kekerasan. Ada yang justru dimenangkan dengan kepala dingin dan langkah tenang. Biarkan orang-orang busuk jatuh karena kebusukannya sendiri. Tugasmu bukan mengubur mereka, tapi membuktikan bahwa kamu tak bisa dihancurkan oleh cara-cara kotor. Kamu terus maju. Kamu terus tumbuh. Dan yang paling penting, kamu bahagia, dengan tenang, dengan penuh arah, dengan dada yang lapang, dengan hati yang bersih. Itu adalah kemenangan paling elegan yang bisa kamu dapatkan.